Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Karimah, NPM 19210192, jurusan Hukum Tata Negara semester 8. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Metodologi Hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tahyir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutannya yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. At-tahyir dalam kurung fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan pada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklid dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nad, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qad'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang sani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wada'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, masrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wada'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir ia salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan dimaksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasahabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Musabahah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, dalam kurung sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu.
Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan taksir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Kalab mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu ialah pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin menggunakan akal dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kesaniannya, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah Subhanahu ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.